menyempurnakan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan Yesus, kami percaya pujian penyembahan kami telah naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu pujian penyembahan kami itu selaras dengan kehidupan kami, biar senantiasa kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya saat pujian dinaikkan, penyembahan kami naikkan, awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait-Mu. Kami percaya Tuhan saat firman Tuhan disampaikan, Engkau yang disampaikan, pribadi Allah sendiri yang disampaikan. Maka kami percaya kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang datang dengan terikat dibebaskan. Kami merdeka Tuhan, karena ada Roh Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Iblis setan dengan segala bentuk pekerjaan manifestasinya saat ini kami tidak izinkan dia bekerja di tempat ini. Kami usir dia keluar dari ruangan hati pikiran kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami luaskan Roh Allah bekerja secara penuh di tempat ini. Kuasai hati kami, berkaryalah di tempat ini ya Roh Kudus. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi Allah dalam tangan-Mu, untuk mencari saluran berkat bagi setiap umat-Mu saat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua orang yang antusias dengar firman Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan, kita hari ini masih ada dalam tema tetap percaya, teguh percaya kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 hingga yang ke-58. Sebelumnya kita mau saksikan satu video dulu sebelum kita baca firman Tuhan ini. Ya, kalau masih di ini, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita bacakan sama-sama firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Alkitab berkata ya. Mari bisa matikan dulu video lampu di depan. Serah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku Pastikan bahwa kebangsaan Iya, puji Tuhan. Nah, kita melihat video yang baru ditayangkan tentang bagaimana kita harus senantiasa menyiapkan kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Sebab jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nantinya akan menyesal, nantinya akan menangis, nantinya akan tertinggal. Sebab kita berkata pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia akan membawa pedang untuk memisahkan orang-orang dari seisi rumahnya, suami dari istri, menantu perempuan dari mertuanya. Tuhan akan memisahkan menantu laki-laki dari mertuanya. Dua orang sedang di tempat tidur, satu diangkat, satu tertinggal. Gembala jemaat bisa terpisah. Satu gembala terangkat, jemaat mungkin ditinggalkan. Siapa yang tetap bertahan sampai akhirnya akan
diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman itu tidak gandengan. Iman itu persoalan masing-masing pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Artinya Alkitab mau katakan bahwa karena Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita di ayatnya yang ke-57, maka kita harus berdiri teguh, tidak boleh goyah. Bahasa lainnya, karena kita sudah memperoleh keselamatan, karena kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, karena Kristus kelak akan datang kembali. Karena itu, karena kelak kita akan berjumpa dengan Dia seperti video yang tadi sudah ditayangkan. Karena itu, berdirilah teguh. Ya, berdiri teguh bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma. Makanya berdirilah teguh dalam keyakinan kita kepada Tuhan, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan supaya, tapi karena kita sudah diselamatkan, harus tetap teguh hidup dalam kebenaran. Bahkan Alkitab katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Berdiri teguh. Masalahnya di sini teguh di dalam apa? Teguh berdiri di atas dasar apa? Ya. Yang pastinya Alkitab berkata bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yang pertama, teguh dalam hal apa? Pastinya dalam keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan orang atau siapapun atau keadaan dunia ini membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang menyerang iman kekristenan, tentunya tidak kurang dari media massa, dari internet, dari YouTube dan sebagainya. Kita melihat banyak orang yang menyerang iman kekristenan. Mereka berkata kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Dia harus datang dan mati di kayu salib? Kenapa waktu di atas kayu salib Dia tidak selamatkan dirinya? Kenapa Dia tidak bisa lawan itu orang-orang dan Dia turun dari kayu salib itu, Dia bunuh semua orang di situ? Dia kan Tuhan yang bisa bikin apa saja, tapi kenapa Dia harus mati? Jawabannya sederhana, karena memang tujuan Dia datang adalah untuk mati. Kalau Dia harus selamatkan dirinya dan turun dari salib, Dia gagal dengan misinya. Karena memang Dia datang tujuannya adalah supaya Dia harus mati. Ya. Bukan Dia tidak perkasa, bukan Dia tidak sanggup untuk turun dari salib itu, Dia sangat sanggup. Bahkan kita lihat ketika serdadu-serdadu menangkap Yesus. Ya, dan mereka katakan bahwa di manakah Dia yang kami cari? Yesus cuma bilang begini, akulah Dia. Dia punya dua kata. Alkitab bilang semua orang terlempar jauh, jatuh. Dua kata, terlempar jauh, baru dua. Kalau Dia bilang satu kalimat yang terdiri dari mungkin 10 kata, mungkin mereka mati, habis tercabik-cabik. Dua kata, mereka terlempar jauh. Cuma bilang akulah Dia. Semua orang, yang semua serdadu prajurit Romawi yang datang untuk menangkap Dia terlempar jauh-jauh. Baru bicara dua kata. Ya. Maka jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Mungkin kita dalam hari-hari ini kita menghadapi persoalan tekanan hidup yang berat. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, karena kita bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi apa? Bagi siapa? Bagi Tuhan. Tapi juga bagi siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara mau lihat buktinya?
Ketika Petrus melihat Tuhan, murid-murid melihat Tuhan berjalan di atas air, Petrus bertanya, "Rabi, apakah itu engkau? Kalau itu engkau, suruhlah mereka kepadamu dengan berjalan di atas air. Mustahil atau tidak manusia berjalan di atas air? Itu hal yang mustahil. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air. Waktu dia memandang Tuhan, dia berjalan di atas air. Tapi Alkitab bilang ketika dirasanya tiupan angin semakin kencang, dia melihat ke sekeliling. Dia mulai takut jatuh, dan benar-benar dia jatuh. Kita punya masalah boleh besar, kita punya tantangan kehidupan, persoalan mungkin boleh besar, tapi dengar ini baik, tetap pandang Tuhan, maka kita akan berjalan dalam mujizat demi mujizat. Selagi kita memandang persoalan kita, selagi yang kita bawa, yang kita pikirkan dengan pikiran kita hanya masalah, kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Sebab ketika Petrus melihat sekelilingnya, melihat ombaknya, melihat situasi badai yang terjadi, dia tenggelam. Kalau kita mau melihat mujizat sederhana, pandang Tuhan. Amin. Percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita, yang sanggup untuk memulihkan setiap persoalan kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus teguh dalam keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, teguh dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada tuntutan Kristus bagi umatnya, bagi gerejanya untuk taat kepada segala perintahnya. Dan tadi malam saya katakan oleh para pemuda, taat kepada segala perintah Tuhan itu akan mungkin kalau kita mentaati firman Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Sebab taat tanpa kasih akan menjadi beban yang berat. Taat tanpa kasih akan menjadi pekerjaan yang melelahkan. Melayani Tuhan tanpa kasih akan menjadi pekerjaan yang berat, beban yang berat bagi kita, dan akan dipenuhi dengan hitung-hitungan untuk berapa, rugi berapa. Taat kepada Tuhan tanpa kasih kepada Tuhan akan dipenuhi dengan penyesalan, mengomel, sungut, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lakukan itu semua, firman Tuhan, kita mentaati itu semua dengan rasa cinta. Wow, ya, indah sekali. Makanya 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Mari bacakan bagi kita 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Tuhan, masa perintah-perintah yang berat? Berat Tuhan, berat. Mesti tetap setia sampai akhir hidup. Berat Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita memiliki kasih yang seperti itu, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Kenapa perintah-perintah Tuhan tidak berat? Karena dimulai dengan kalimat, sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Allah, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Yang setuju katakan amin. Ya. Masalahnya kalau kita rasa keberatan, kalau kita rasa aduh beban saya, maka sebenarnya kita tidak punya kasih untuk Tuhan. Jadi seringkali ada keberatan-keberatan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang secara jelas kita tahu itu firman Allah, itu perintah Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa keberat-berat untuk melakukan perintah Tuhan, persoalannya ada di kasih, persoalannya ada di cinta itu. Cinta tidak ada, makanya berat. Kalau kita cinta, ringan kita bilang perintah-perintahku tidak berat. Karena apa? Kasih kepada Allah. Ya. Makanya Tuhan mau kita punya cinta kepada Dia. Waktu cinta dari umatnya berkurang kepada Dia, Alkitab katakan dalam kitab Wahyu kepada jemaat di mana itu? Mengalami kehilangan kasih yang mula-mula, jemaat di mana? Ya. Bertobatlah dan kembali kepada kasih yang semula. Kalau
tidak? Tuhan bilang begini, engkau telah jatuh dalam kejatuhan yang sangat. Dong sen bunuh orang, dong sen pancuri, dong sen bikin sesuatu yang kelihatan berdosa sekali itu. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang itu kejatuhan yang sangat dalam. Karena itu bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Kalau semula engkau begitu setia, bertobat kembali kepada kesetiaan. Kalau tidak, aku akan datang kembali kepadamu dan mengambil kaki dia. Itu berbicara tentang kehadiran Tuhan dari kehidupan kita. Makanya selalu doa kita, jangan ambil rohmu daripada kami Tuhan. Ya, itu yang menjadi doanya Daud. Jangan ambil rohmu daripadaku, bangkitkan kembali kepadaku kegirangan. Nah, bicara soal cinta, masalahnya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, cinta itu mengalami kerusakan. Baik secara vertikal kita kepada Tuhan, baik secara horizontal kita kepada sesama. Rusak. Pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, pada saat itu juga kasih yang adalah gambar atau hakikat Allah, sifat Allah yang Allah taruh dalam diri manusia, mengalami kerusakan total. Dalam doktrin hamartiologi, doktrin tentang dosa, waktu manusia jatuh ke dalam dosa terjadi yang namanya kerusakan total. Gambar dan rupa Allah itu rusak total. Sifat-sifat yang Allah berikan pada waktu Allah menciptakan manusia, di mana Alkitab berkata Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu rusak. Salah satu sifat Allah yang Tuhan yang Allah taruh dalam kehidupan manusia adalah kasih, dan manifestasi dari kasih yang rusak itu terlihat dari peristiwa ketika Kain membunuh adiknya Habel. Adik kakak kandung, satu mama, satu papa. Kasih itu rusak. Cuma gara-gara iri hati, panas hati, tersinggung, dia bunuh adiknya. Cuma gara-gara gaji 13. Gara-gara gaji 13, 2.800.000, istri bunuh suami. Kasih rusak. Ya, itu manifestasi awal. Bagaimana kasih itu rusak? Ya, gambar Allah itu rusak. Makanya kalau kita melakukan perintah Allah harus atas dasar kasih. Kasih yang mana? Kalau berdasarkan kasih yang sudah rusak itu tidak bisa, tidak bertahan. Ya, makanya Tuhan bilang begini, aku harus pergi kepada Bapa supaya penolong yang lain itu diberikan kepadamu. Penolong itulah Roh kebenaran, Roh Kudus. Waktu orang terima Yesus dimeteraikan dengan roh itulah yang mencurahkan kasih Allah yang sudah rusak itu dalam hati manusia. Roma 5 ayatnya yang kelima. Langsung baca saja Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kasih Allah yang sudah rusak itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Makanya kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti memiliki apa? Buah roh. Ya, buah roh tadi malam saya bilang buah roh itu satu, manifestasinya atau rasanya ada 9. Jadi bukan buah-buah roh. Kalau buah mangga itu dia berbuah mangga. Tidak ada buah pohon mangga dia berbuah mangga. Apalagi jeruk, kadondong, jambu. Nah itu pohon rujak. Ya, pohon rujak itu aku buah-buah semua campuran itu. Nah, Roh Kudus itu buahnya satu, namanya buah roh. Manifestasinya adalah 9 hal ini. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi kalau Roh
bersukacita. Amin. Walaupun berat, ada damai sejahtera. Walaupun ada proses, tetap memiliki kesabaran. Tetap ada kemurahan. Selalu ada manifestasi kebaikan yang ditunjukkan, yang terlihat dari hidup kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kerjanya kita, setianya kita, tidak sebentar kerja, sebentar berhenti, tidak sebentar menyala, sebentar padam. Sebab salah satu manifestasi buah roh yang berikut adalah apa? Kesetiaan. Setia itu terus menerus, terus berlanjut. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali maju, tetap maju sampai tutup usia. Amin. Bagi kita, Yesus tetap di atas segala-galanya. Itu kalau ada kasih yang merupakan produk dari Roh Kudus, hasil dari Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Jadi renungkan ini, betapa penting kita harus mengalami dan mengenal Roh Kudus. Pintar hafal ayat-ayat Alkitab, kasih status bagus, pelayanan bagus. Tanpa Roh Kudus akan berujung kepada bersungut, mengomel, berujung kepada kedagingan. Tapi kalau ada Roh Kudus, luar biasa. Amin. Ya, maka saya berharap kita datang beribadah bukan sekedar rutinitas mingguan, tapi ketika kita beribadah, kita datang dengan beban, kita datang dengan gelisah, kacau, kita pulang harus plong. Amin. Kita pulang harus lega, pulang harus tambah intim dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Tuhan akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tadi malam saya jelaskan pemuda kenapa ada penolong yang lain. Kalau ada penolong yang lain, berarti tadinya ada satu penolong. Parakletos kan, penolong. Dari bahasa Yunaninya parakletos. Berarti sebelum Roh Kudus yang adalah penolong yang lain, ada satu penolong lagi. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah penolong. Nah sekarang Yesus akan naik ke surga, kembali kepada Bapa karena misinya sudah selesai. Maka parakletos yang lain itu akan diutus kepada kamu, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa? Kita ini perlu penolong karena kita lemah. Roma 8 ayatnya yang ke-26 dikatakan, coba baca Roma 8 26 bagian A. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai di situ. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita lemah, maka Allah kirim penolong. Adam, manusia pertama, itu belum terkontaminasi dosa. Ingat tadi saya katakan manusia tidak diciptakan sebagai manusia berdosa. Manusia itu diciptakan dengan natur kudus seperti Allah. Ya, dosa itu adalah akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Nah, Adam itu manusia pertama, belum terkontaminasi dosa. Sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang suci, tapi akibat dari melawan firman Allah mereka jatuh dalam dosa. Adam itu manusia suci saja yang belum kenal dosa, lemah. Baru dengan khotbah di Kejadian 2, dan yang khotbah itu bukan pendeta dari Jakarta, bukan. Yang khotbah bukan pendeta dari Amerika. Yang khotbah Tuhan Allah sendiri. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang ada di tengah ini jangan engkau makan buahnya, karena pada hari yang kau memakannya engkau pasti akan mati. Tuhan selesai bicara, iblis datang bilang, tidak, kau tidak akan mati. Dia pilih dengan siapa? Iblis. Lewat siapa? Istrinya Hawa. Ya, ini yang khotbah bukan pendeta luar negeri, bukan pendeta, ya, bukan manusia. Yang khotbah pencipta langit dan bumi, itu saja dia bisa tidak taat. Ya, setan datang, setan bilang tidak, kau tidak akan mati. Dia lebih pilih dengan setan daripada Tuhan. Ya,
Bahkan sampai kepada murid-murid. Yang tadi mau saya katakan 3,5 tahun mereka bersama-sama makan tidur bangun dengan Tuhan. Petrus menyangkal dia, Yudas menjual dia, semua murid yang main lari tinggalkan dia saat dia ditangkap. Ini murid, ini rasul. Bukan asar dan buka pintu, bukan majelis, bukan pendeta yang baru lantik, ya. Bukan pendeta yang mungkin saya sudah hampir 20 tahun. Kalau pendeta Yeremia 10 tahun, ya. Ini rasul yang sudah makan tidur bangun dengan Tuhan, jual Tuhan, menyangkal tidak kenal Tuhan. Maka dari itu mustahil kita bisa mentaati Tuhan. Mustahil kita bisa menyelesaikan perlombaan iman tanpa penolong. Mustahil. Mustahil kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik tanpa Roh Kudus. Mustahil. Ya. Karena itu saudara, kita harus sadar kita tidak mungkin bisa, tapi bersama Roh Kudus kita bisa. Sebab itu Alkitab katakan bukan kuat, bukan gagah kok, tapi oleh Roh-Mu, ya, yang memampukan kita. Makanya Tuhan bilang kamu harus mentaati segala perintahku. Bahkan kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna, tapi bukan dengan kekuatanmu. Aku akan kirim penolong bagimu. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap teguh untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita ini lemah. Kadang kita jatuh, tapi bedakan antara orang yang jatuh dengan orang yang tinggal dalam dosa. Fall in sin dan live in sin. Dia tinggal dalam dosa atau dia jatuh dalam dosa. Kalau orang tinggal dalam dosa itu seperti bebek. Waktu dia jatuh dalam dosa, oh dia buka dia usai dia bermain, tunduk bangun. Ya, menikmati air yang kotor itu. Tapi kalau ayam waktu jatuh ke dalam air, dia bakal basah cepat keluar. Ya, tanda orang yang tinggal dalam dosa, dia melakukan dosa sebagai kegemaran, dia menikmati, bangga. Itu bukan Kristen sejati. Tapi kalau waktu orang jatuh, orang Kristen yang sejati waktu dia jatuh, dia akan gelisah dan langsung minta ampun sama Tuhan. Kembali lagi dia hidup dalam kebenaran. Dan dengar ini baik, kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Kalau kita masih bernafas, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk mengerjakan kehidupan yang kekal, untuk tetap teguh, bertahan dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Makanya Tuhan sampai saat ini kita bilang kalau kita masih ada sampai saat ini, kalau Tuhan belum datang, itu panjang sabarnya Tuhan. Ya, ada satu lagu yang diciptakan oleh seorang hamba Tuhan. Ya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, menuntunku pada jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran. Ya, begitu panjang sabarnya Tuhan. Kalau aku jatuh diangkatnya dosa-dosaku, ya, diampuni oleh Tuhan. Begitu panjang sabarnya Tuhan. Makanya hari ini kalau kita masih tidak taat kepada firman Tuhan, yuk bertobat Bapak Ibu. Tetap teguh hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, teguh untuk apa? Melayani Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-58 pembacaan kita tadi, 1 Korintus 15 ayat 58, tolong dibacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Teguh untuk senantiasa melayani Tuhan. Teguh untuk senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau dari awal engkau bertobat, engkau sudah begitu menggebu-gebu untuk Tuhan, jangan kendorkan itu. Nah, dengarin baik, iblis ini jahat. Pakai waktu dengan baik, ya. Iblis selalu digambarkan oleh Alkitab. Tadi malam saya bilang di pemuda, saudara jangan anggap enteng. Iblis keteng-keteng. Sehingga Alkitab tidak pernah menggambarkan iblis seperti kucing meong-meong. Alkitab gambarkan iblis itu seperti singa, yang bukan singa diam, singa yang mengaum-ngaum kelaparan tuh. Lalu yang lain, gambaran yang lain yang Alkitab pakai untuk menggambarkan iblis apa? Tentara, bukan satpam, bukan hansip. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, ya, melenyapkan korban sehari-hari, lalu menegakkan kekejian yang membinasakan. Tentara yang dipakai, ya, bukan security, keamanan, ya, bukan. Tentara, perkasa artinya. Nah, karena itu kalau iblis yang Alkitab bilang, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat, dia turun ke bumi dalam geramnya yang dahsyat. Geram loh dia, yang dahsyat. Dia tahu waktunya singkat, dia bekerja lembur. Nah, iblis itu kerja lembur, dia tidak kerja 1 minggu 1 kali. Lalu kita anak Tuhan berdoa 1 minggu 1 kali, habis. Iblis yang begitu perkasa saja, kita katakan seperti singa, seperti tentara yang sedang melenyapkan mesbah sehari-hari dengan Tuhan. Itu kerja setiap waktu. Lah kita berdoa 1 minggu 1 kali, habis. Bagaimana tidak jatuh? Bagaimana tidak kalah? Iblis itu jahat. Makanya saudara lihat, mau lihat buktinya dari iblis itu jahat. Katong baru habis ibadah nih, hari Minggu nih. Di sini mungkin kurang, tapi biasanya kadang-kadang rata-rata orang Kristen baru habis ibadah hari Minggu. Senin setipu orang, betul? Jangan sampai Senin baru habis ibadah hari Minggu. Kalau luar gereja motor sarempet, weh, ya, anjing dan babi dan sebagainya itu keluar baru habis dengar firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita ini manusia lemah, rapuh. Makanya diberkatilah gereja-gereja yang punya jam ibadahnya banyak. Kenapa? Karena 24 jam yang Tuhan kasih dalam sehari ini, kalau Tuhan mau minta milik Tuhan dikembalikan, 24 jam perpuluhan waktunya itu 2,5 jam. Itu milik Tuhan. Nah, kita pun 24 jam yang apa? Kerja, bisnis, usaha, nonton TikTok, nonton YouTube, duduk baca cerita, itu tercover oleh 2 jam kita duduk di kaki Tuhan. Kita ini manusia rapuh lemah. Makanya toh ibadah cuma 2 jam. Ada ibadah di sini yang 15 jam. Jangan toh ibadah itu kan paling banter 2 jam. Ya. Nah, kita punya yang 24 jam itu tercover dengan 2 jam. Mengapa Alkitab mengatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah? Itu bukan manusia yang saksikan, Tuhan Allah sendiri yang bilang. Saleh, jujur, takut akan Allah. Apa yang dia lakukan? Setiap hari dia harus panggil anak-anaknya untuk persembahkan korban kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu setiap hari dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka manusia lemah, mereka butuh Tuhan. Dan setiap hari harus ada hubungan dengan Tuhan. Dia terus cover anak-anaknya untuk bagaimana mereka harus selamat. Ya. Karena itu pastikan kalau hari ini kita merasa beta saya ibadah coba, beta saya bikin dosa mau, beta saya berdoa coba, beta saya akan jatuh, beta pasti kuat. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
yang hari-hari ini kita merasa bahwa saya berdoa juga, saya baca kitab juga, saya ibadah juga, kita tetap kuat, tapi saya akan jatuh. Yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh. Makanya kalau gereja punya jam-jam ibadah ada tiap hari, puji Tuhan. Kemarin saya tanya di lapas, di sini orang-orang berbahagia. Senin ada ibadah, mereka bilang ada. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ya tidak ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Ya, di sini terus bagaimana di cover untuk terus dibangun, ya terus dibangun dalam firman Tuhan. Berbahagialah, ya karena waktu hidup kita ini singkat, 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan pikir habis waktu kita untuk cerita omong kosong, cerita artis-artis lah, cerita pemain bola lah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu Mbappe, lalu kemudian Neymar. Cerita dong sing kenal katong. Yang kenal katong itu Tuhan. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, tetaplah teguh melayani Tuhan. Ya, berikan waktu kita untuk Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, berdiri teguh untuk apa? Berkorban bagi Tuhan. Ya, untuk berkorban bagi Tuhan. Kalau kita lihat di YouTube, ada satu statement, ada juga dari yang lain. Cuma yang paling sering dibagikan ini, yang saya lihat sering dibagikan ini adalah dari bersama pendeta sampai ke Brian sampai ke Siwarta. Ya, Brian Siwarta. Itu yang sering dibagikan. Nah, dia bicara soal protes tentang perpuluhan ditiadakan. Ya, karena saat ini sudah tidak dibutuhkan. Ada juga satu dari Kupang, saya tidak tahu itu pendeta atau bukan. Dia bilang, itu Taurat. Brian Siwarta juga dia bilang demikian. Itu kan Taurat, itu zaman Taurat. Nah, mereka lupa zaman Taurat itu dimulai dari kapan? Taurat itu dilahirkan dan dimulai dari zaman Musa. Sebelum Taurat sudah ada perpuluhan. Abraham, Ishak, Yakub sudah kasih perpuluhan sebelum Taurat diberikan. Ya, lupa. Coba melihat Kejadian 14 ayat 20. Mari tolong bacakan secara cepat. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ketika Abraham mengalami kemenangan, dia memberikan 1/10 persembahan kepada Imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek. Lalu Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi perpuluhan sebelum zaman Taurat itu sudah ada. Ya. Makanya dalam Maleakhi 3 dikatakan saat berbicara tentang persembahan dan perpuluhan itu diawali dengan apa? Maleakhi 3 ayat 6 ayat yang ke-7. Maleakhi 3 ayat 6 dan 7 dari perikopnya. Bahwasanya aku tidak. Dari perikopnya tentang apa? Ya, tentang persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Oke, Bapak Nus baca ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 7. Sejak sama dengan moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Sampai di situ. Waktu berbicara tentang perpuluhan persembahan syukur, ini yang Tuhan katakan. Dia buka dengan kalimat ini. Dia dasari dengan ini. Bahwasanya aku Tuhan, aku tidak berubah. Ya. Dan dari zaman nenek
moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Jadi bukan baru sekarang orang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Dari zaman dulu orang sudah menyimpang dari perintah Tuhan. Bicara tentang perpuluhan, Tuhan bilang, aku Tuhan, aku tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan. Tetaplah teguh, jangan mau dipengaruhi hati kita untuk menyimpang dari perintah Tuhan. Waktu Tuhan bicara soal persembahan syukur dan perpuluhan, dasarnya adalah Tuhan mau bilang, aku Tuhan yang bicara, aku tidak berubah. Soal perpuluhan dan persembahan syukur, aku Tuhan, aku tidak berubah. Kalau ada yang berubah, itu bukan aku. Ya, kalau ada yang berubah, itu yang bicara Brian Siwarta, manusia, bukan Tuhan. Ya, jadi jangan gampang percaya perkataan-perkataan pendeta manusia. Selidiki dulu firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, oke. Ya, perkara orang berhenti melakukan itu bukan Tuhan yang berubah, Tuhan bilang, tapi mereka yang menyeleweng dan tidak setia. Jadi kalau ada dari antara saudara ada yang bertanya, lah kok zaman sekarang pendeta sudah tidak ada perpuluhan, nggak boleh ini, boleh itu, jawabannya kita sudah tahu. Jadi kalau dari awal kita bertobat, kita begitu setia mengembalikan milik Tuhan, harus setia terus, teguh dalam kesetiaan kita untuk berkorban, untuk memberikan, mengembalikan milik Tuhan sampai Tuhan datang. Dan kabar baiknya bagi kita bahwa gereja di tempat ini tidak pernah memaksa jemaat untuk harus berikan perpuluhan. Atau ada dari antara kita yang pernah ditelepon Bapak Ibu Gembala atau saya atau Bapak Pendeta Yeremia atau Ibu Pendeta Maria, halo, ya Ibu suka perpuluhan kan? Ibu Pendeta pernah telepon begitu? Sing ada. Karena kita tahu bahwa urusan memberikan perpuluhan itu urusan sakral kita, urusan seragam jemaat dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Dan tidak ada kita cek ini sampai kasih. Tidak ada, itu urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Yang kedua, perpuluhan jemaat tidak masuk ke kantong gembala dan pendeta. Betul Ibu Bendahara? Kenapa demikian? Karena kita di bawah organisasi yang namanya GBI. Saudara searching di Google, tata dasar gereja GBI, semua keuangan tidak masuk kantong pendeta. Keuangan dikelola oleh bendahara gereja. Ya, pendeta full timer menerima insentif dari gereja, iya, tapi keuangan dikelola oleh bendahara gereja. Ya, sebab kalau tidak demikian, kita pasti sudah dapat surat peringatan dari organisasi, dari BPH, ya, untuk bagaimana kita tidak sesuai dengan tata dasar gereja. Jadi semua yang kita berikan, semua persembahan dikelola oleh bendahara, tidak masuk kantong gembala atau pendeta, semua diatur untuk operasional gereja, pelayanan misi ke kecamatan-kecamatan, membantu jemaat yang berkekurangan, waktu sakit atau meninggal, pelayanan rintisan yang mau dibuka, perpuluhan ke pusat, iuran gereja, iuran pejabat dan sebagainya. Kalau tidak begitu, bukan GBI kita. Ya. Karena tidak taat kepada tata dasar gereja. Dan pasti dapat surat teguran dari atas. Jadi perpuluhan saudara jemaat di tempat ini itu benar-benar untuk menopang pekerjaan Tuhan. Nah masalahnya, banyak orang memilih seperti Adam dan Hawa, lebih dengar iblis daripada dengar Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku Tuhan tidak berubah. Satu datang dia bawa perubahan, kita pilih untuk dengar dia. Ya, kan Brian bilang begini, lalu kita bagikan, taruh di status supaya kalau bisa kita ajak orang, ayo rame-rame kita menyimpang dari firman Tuhan. Bukan baru sekarang, dari zaman nenek moyang kamu sudah menyimpang. Nah, alasan yang saya ikuti dari Brian Siwarta ini, katanya sudah ditiadakan karena di zaman sekarang bukan persepuluhan yang kita berikan, tapi 100%. Nah, kalau kita mau, oke, kalau begitu jangan kasih perpuluhan 100%, 100%, ya. Nah, orang-orang yang kemudian saya lihat setuju dan berpegang kepada ajaran Brian Siwarta ini, kemudian jangankan 100, jangankan 10, 5% juga dihitung akan. Ya, itu kasih
Ya, itu kan biar gembala saja, biar pendeta saja yang kerja. Bapak gembala puan mantu ada 2 tuh. Mulai hitung semua, jangankan 10, hitung tenaga, hitung waktu semua. Akhirnya apa yang ada pada kita diambil, sudah tidak punya waktu lagi, tenaga lagi untuk Tuhan. Jadi memang bukan persoalan hukum Tauratnya, tapi memang tidak relakan kita kasih buat Tuhan. Waktu umat Tuhan tidak setia dalam hal berkorban untuk Tuhan, ini yang Tuhan bilang. Di ayat selanjutnya, coba baca ayat Maleakhi tadi, ayatnya yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu kau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, Tuhan bilang kamu menipu aku. Saya minta Mona Eci, tolong buka di dalam King James Version lalu baca. Menipu itu dipakai kata apa di situ? Ya, bolehkah kamu menipu aku? Lalu umat Tuhan bertanya dengan cara bagaimana kami menipu Tuhan? Lalu bagaimana kami harus kembali kepada Tuhan? Sudah Eci? Mana Eci mana? Ya. Ayatnya yang ke-8, Maleakhi. Will a man rob God? Rob artinya apa Teci? Merampok. Merampok. Ya. Bisakah manusia bukan menipu, merampok aku? Lalu kemudian selanjutnya. Yet ye have robbed me. Ya. Kamu merampok saya. Ya. Lalu selanjutnya. But ye say, wherein have we robbed thee? Dengan cara bagaimanakah kami merampok Engkau Tuhan? In tithes and offerings. Ya. Tentang persembahan syukur dan persembahan perpuluhan. Nah selanjutnya coba di terjemahan Indonesianya. Tentang mengenai persembahan persepuluhan sudah, terima kasih Eci. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ayat 9. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, masih merampok aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi soal waktu umat Tuhan tidak lagi setia untuk mengembalikan milik Tuhan, waktu umat Tuhan tidak lagi setia kepada Tuhan, Tuhan bilang kamu merampok aku. Bagaimana cara kami merampok Engkau Tuhan? Bagaimana bisa manusia merampok Tuhan? Lah Tuhan yang punya segala-galanya di bawah kolong langit ini Tuhan punya. Bagaimana bisa manusia merampok Tuhan? Karena begini, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia selalu rindu memberkati kita. Tapi waktu kita tidak memberikan perpuluhan, waktu kita tidak taat kepada kehendak Tuhan yang satu ini tentang persembahan syukur, persembahan perpuluhan, kita sedang merampok. Artinya itu kita sedang mengikat Tuhan, membelenggu Dia, sehingga Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa memberkati kita. Ya, karena itu dikatakan bahwa seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Ujilah aku firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu? Ya, berkat sehingga engkau berkelimpahan. Ya, persepuluhan itu soal ujian hati. Sejak dari zaman dulu Tuhan sudah uji hati manusia. Tuhan kita Tuhan yang menguji hati. Abraham disuruh persembahkan Ishak. Ya, intinya bukan masalah Ishak mati atau tidak, tapi Tuhan mau lihat Abraham taat atau tidak. Ya, kisah janda di Sarfat dan Elia. Ini janda sebentar lagi mati, cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-bulis. Habis itu dia mati, saya nggak ada apa-apa. Tapi poinnya bukan sudah tidak punya apa-apa. Poinnya adalah kamu taat atau tidak. Sebab Tuhan sanggup
Tuhan, persembahan syukur itu bicara tentang ketaatan. Sampai di satu titik Tuhan ngomong, kamu mengerti atau tidak? Kalau sudah mengerti, kenapa masih tanya? Intinya mau taat atau tidak? Simple. Ya, orang-orang yang menyerang perintah Tuhan, yang protes tentang perpuluhan, tidak ada masalah dengan itu. Intinya rela atau tidak. Kalau tidak rela, tidak usah cari alasan. Ya, nah kalau orang tidak rela, jangan lupa kita ini bukan pemilik. Ya, semua yang ada di bawah kolong langit, Mazmur 24 katakan semua yang ada di bawah kolong langit ini kepunyaan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, kita bukan pemilik, kita hanya mengelola saja. Ketika Tuhan yang hendak bepergian ke luar negeri, Dia panggil ketiga hambanya, yang seorang dipercayakan 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang 1 talenta. Hanya dititipkan, dipercayakan untuk kalian kelola ya. Nanti saya kembali, saya akan tuntut pertanggungjawaban. Kita tidak punya apa-apa, hanya titipan dari Tuhan. Semua yang melekat dengan kita hari ini, baik jabatan, pekerjaan, gaji, apalagi kedudukan, harta, semua yang kita miliki, keluarga, istri, suami, anak pun itu titipan dari Tuhan. Kita tidak punya apa-apa dan kita harus bertanggung jawab untuk mengelola semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita dilahirkan telanjang. Siapa di sini yang kembali bawa dia ke rumah? Kembali ke kekalahan, bawa dia ke rumah, bawa dia ke mobil? Ada? Bawa dia emas 100 kilo? Mari, dia Sumati ini taruh emas 100 kilo dalam peti lalu kubur dia. Kan tidak. Kita lahir dikasih baju 1 di rumah sakit, waktu meninggal dikasih baju 1 saat dimandikan, selesai. Sing bawa apa-apa. Datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Ya, kalau saudara mengerti ini, kita tidak akan jadi orang yang iri dengan orang yang punya lebih, yang dipercayakan lebih. Karena Tuhan percayakan sesuai kesanggupan masing-masing. Saudara dikasih sedikit, setia dalam perkara yang kecil itu. Setia dalam perkara yang sedikit itu kita katakan Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Itu pun milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu tujuan hidup kita. Oke. Saya sudah kasih tanda. Ya. Nah Bapak Ibu, mari tetap teguh untuk percaya kepada Tuhan. Saya melatih musik maju ke depan sebelum saya dikasih peringatan kedua. Ya, tetap teguh untuk percaya kepada Tuhan. Tetap teguh untuk taat kepada kehendak Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tetap teguh melayani Tuhan. Alkitab katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Dan yang terakhir, giatlah selalu, teguhlah selalu untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, untuk memberikan, mengembalikan milik Tuhan. Ketika kita tidak setia, Tuhan bilang kau telah meninggalkan aku, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.